Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan seperti kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan segala kebaikan pada kehidupan kita. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa وتابعين وتابع التابعين جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الذين والمشايخ من دهلا وصوله وفروعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan masih di surah Quraisy. Kemarin ayat 1-2, sekarang kita selesaikan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Faliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua ayat terakhir memerintahkan kaum Quraisy mengabdi kepada Allah, pemilik Ka'bah yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan mereka. Atau setidaknya memberi kesempatan kepada Muhammad menyampaikan dakwahnya untuk didengar dan diperhatikan. Nabi Muhammad tidak memaksakan ajakannya, tetapi mereka lakukan justru memusuhi Muhammad, terutama setelah banyak budak yang menerima dakwahnya. Mereka khawatir bila hal ini berlangsung akan banyak budak yang berani dan memberontak. Ajaran Islam yang disampaikan Muhammad berusaha menghilangkan segala macam pemerasan terhadap kaum lemah, termasuk perbudakan, pembunuhan anak perempuan. Dan ini tidak sejalan dengan kepentingan kaum elit Mekah dan tradisinya. Tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang sering lebih ditaati daripada perintah agama. Mengikuti tradisi tanpa memilah sangat dicela Al-Quran. Islam menilai suatu amal dari manfaatnya dan kuatnya hubungan dengan pengabdian kepada Allah. Tradisi yang berguna dan tidak bertentangan dengan kemurnian iman tidak dilarang. Kaum mukmin harus dapat memilah tindakan yang harus dilakukan dan yang sebaiknya ditinggalkan demi kemurnian akidah. Tradisi yang lebih ditaati daripada agama dicela Al-Quran dalam beberapa ayat.
Tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun, yang dianggap warisan leluhur, yang harus dipelihara. Islam yang memandang amal dari sudut kegunaannya, di samping tidak bertentangan dengan kaidah pokok membiarkan tradisi berjalan sepanjang tradisi memberi guna, dan tidak bertentangan dengan kaidah pokok. Seperti tradisi bangsa Arab memuliakan tamu. Ya. Jadi Prof. Zeni mencoba mengajak kita berpikir tentang falyabudu rabba hadzal bait. Ini ajakan hendaklah orang-orang Quraisy waktu itu merespon dakwah Muhammad itu dengan menyembah atau mengabdi kepada Allah, meninggalkan tradisi lama. Karena menerima ajakan Rasulullah itu berarti beberapa tradisi lama harus ditolak. Dan memang faktanya Rasulullah dalam berhadapan dengan tradisi itu ada beberapa pola. Ada yang pola dimodifikasi, ada yang pola diganti, ada yang pola diteruskan. Jadi, dan itu juga akan berlangsung terhadap bagaimana Islam berinteraksi dengan tradisi dimanapun nanti berada. Termasuk di Indonesia. Dan itu apa yang dilakukan para ulama-ulama menyebar Islam waktu itu di tempat kita. Pola-pola itu pola-pola yang sejalan dengan dakwahnya Rasulullah. Jadi istilah kemurnian akidah itu bukan berarti kemudian semua tradisi yang ada itu ditinggalkan. Kalau tradisi-tradisi yang sekiranya itu tidak bertentangan dengan kaidah pokok, itu boleh diteruskan. Kiasnya adalah tradisi-tradisi yang oleh bangsa Arab, ada yang dimodifikasi, ada juga yang diganti, tetapi ada juga yang diteruskan. Misalnya kita lihat, beliau contohkan tradisi memuliakan tamu. Bangsa Arab memuliakan tamu itu sangat tinggi. Itu tradisi yang kemudian oleh Rasulullah sendiri dalam bangsa apapun, di zaman apapun, memuliakan tamu itu bagian dari sunnah, bagian dari tradisi yang baik. Bukan hanya milik khas bangsa Arab. Tawaf di Mekah, jadi Ka'bah. Tawaf itu bukan hanya terjadi pada masa Nabi, tetapi sudah terjadi pada masa sebelum mengelilingi Ka'bah. Hanya cara mengelilinginya, kalau dulu ada yang tidak berpakaian, di situ masih ada pahala dan sebagainya, yang itu kemudian dibersihkan, diganti dengan sesuatu yang sejalan dengan keluhuran budi, keluhuran status manusia. Manusia yang berstatus mulia itu harus di apa namanya diperlakukan secara mulia. Saya kira ini beberapa hal pokok penting yang bisa kita. Falyabudu rabb hadzal bait, kemarin sudah kita bahas. Kenapa di situ Allah menunjuk menyembahnya itu pada rabb hadzal bait. Kenapa tidak langsung falyabudullaha? Hendaklah Allah menyembah, hendaknya Allah. Hendaknya manusia menyembah Allah. Kan sama saja maknanya. Kenapa kemudian ayat itu diikuti falyabudu rabb hadzal bait. Jadi istilah rabb hadzal bait itu juga memberikan kesan makna yang berbeda. Kesan makna yang berbeda. Falyabudu rabb hadzal bait.
Rabba hadzal bait itu mari kita coba pahami dari kesan makna Rabba dan hadzal bait. Rabba itu artinya dari kata yurabi ya. Kalau atau dekat dengan kata Rabba yurabi. Yang artinya zat Allah yang memiliki sifat maha pelihara, melindungi, menjaga, mengembangkan, menumbuhkan seperti kata tarbiyah. Maka kesan makna yang kita tangkap adalah hendaklah orang-orang Quraisy itu menyembah kepada pelindung Ka'bah yang itu dikaitkan dengan peristiwa dulu ketika Ka'bah itu mau dihancurkan oleh tentara Abraha. Maka posisi surat ini pun juga terletak setelah surat Al-Fil. Ya, kalau kita menganut teori munasabah baina surah, adanya hubungan, keterkaitan antara letak surat satu kepada surat yang lain, itu kita bisa tarik makna yang sejalan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihtas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait itu terkait dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kira-kira gitu. Jadi kenapa di situ Allah memerintahkannya itu falyabudu rabb hadzal mana? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Zang memberikan makan kepada mereka dari sisi kelaparan, dari kelaparan. Jadi yang at'amahum min ju'. Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya itu, Rabb hadzal bait yang karena adanya Ka'bah itu, ekonomi masyarakat Mekah itu menjadi tumbuh. Bahkan hingga sekarang. Dan dengan itu mereka menjadi tercukupi dari sisi kebutuhan dasar makannya. Maka hendaknya karena Allah sudah menjaga Ka'bah demikian rupa, hendaknya masyarakat kafir Quraisy waktu itu menyembah Allah. Nah gitu ya. Kesan makna yang bisa kita tangkap begitu. Maka kalau mereka sudah diberikan fasilitas adanya Ka'bah, yang dengan Ka'bah itu mereka bisa mendapatkan ekonomi sebagai sumber ekonomi, apalagi di situ dilengkapi Zam-Zam. Zam-Zam ada Ka'bah yang menjadi pusat dan Islam, pusat jantung spiritualitas Islam. Orang semuanya bermimpi hendak mendatangi Ka'bah. Itu kalau mereka sudah diberikan fasilitas demikian banyak, kok tidak mau menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah itu, maka itu dianggap sebagai sebuah ironi. Maka kemarin kita katakan itu banyak sekali ironi-ironi kehidupan itu. Bukan hanya terjadi pada kaum kafir Quraisy waktu itu. Tapi ironi kehidupan itu akan terus berlangsung dimanapun. Bahkan mungkin juga terjadi pada diri kita. Kita sudah diberikan fasilitas hidup oleh Allah. Manapun kita itu selalu pasti dicukupi kebutuhan hidup kita. Ya, itu logika pertumbuhan saja. Jadi kita dari kecil ketika kebutuhan kita itu masih ASI, ya cuma ASI saja yang kita sudah cukup. Sampai dengan besar gitu, ketika kebutuhan-kebutuhan kita itu semakin berkembang. Ada kebutuhan lawan jenis, kebutuhan meneruskan pasangan, meneruskan keturunan, kebutuhan tempat tinggal, dan seterusnya. Sampai dengan kalau kita mengikuti kebutuhan basic need-nya, sampai itu, Maslow, kok lupa saja deh, yang
Basic need. Siapa itu ya? Teori siapa itu? Basic need-nya Maslow tuh. Maslow ya, itu siapa itu? Itu berarti kan kebutuhan kita itu yang sampai dengan aktualisasi diri dan sebagainya. Itu kan akan terus tumbuh ya. Dan kebutuhan-kebutuhan itu akan terpenuhi seiring dengan perkembangan dan kemampuan kita. Nah, dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus terpenuhi itu, kalau kita tidak mau menghambakan diri kepada Allah, itu sebuah ironi. Wong kita kemana-mana itu sudah selalu dipenuhi kebutuhan kita. Udara ya. Saya itu prihatin dengan orang-orang yang kemarin mereka bernapas harus pakai ventilator. Itu kalau hati itu, kita harus betul-betul mensyukuri lah. Mensyukuri bahwa nafas kita itu masih segar. Masih menghirup dengan baik tanpa bantuan alat. Gitu saja kita disuruh mendekat kepada Allah kok nggak mau. Kita disuruh agak berjibaku sedikit untuk bisa mendekat pada Allah kok tidak sanggup. Itu lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Kita andalkan itu apa? Kita punya kehebatan apa? Toh itu pun juga kembali kepada kita kebaikan. Melakukan sesuatu. Yang itu juga kebaikannya itu akan kembali kepada kita. Ya ini yang kita sebut sebagai ironi-ironi kehidupan itu. Yang itu terjadi pada bangsa Arab waktu itu. Mereka justru lebih memilih tradisi lama daripada mengikuti ketentuan Rasulullah. Mereka lebih memilih itu. Memilihnya itu bukan karena ajaran agamanya tidak benar. Atau apa yang dibawa Rasulullah itu bertentangan dengan akal sehat mereka, tidak. Tapi semata-mata bertentangan dengan kepentingan sosial dan ekonomi mereka. Tadi digambarkan ketika semakin banyak budak-budak yang tertarik ajaran Islam. Karena memang agama Islam itu lebih lebih tertarik, lebih cepat tertarik kaum lemah. Ya. Karena sifat ajaran Islam itu membebaskan perbudakan, membebaskan penindasan dan seterusnya. Maka yang lebih tertarik awal itu ya memang kaum lemah. Kaum elit kalau mau berpikir ya dia pasti akan tertarik juga. Tetapi mereka akan terganggu kepentingan sisi ekonomi dan sosial mereka. Yaitu yang kemudian mereka mati-matian menolak ajaran Rasul. Mereka pertahankan tradisi. Nah itu ini yang tradisi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu yang tidak boleh diteruskan. Tetapi kalau hanya sekedar bentuk luarnya, isinya diganti, itu tidak masalah. Maka strategi-strategi dakwah itu yang berhasil tidak pernah strategi yang frontal, mengganti tradisi dengan cara frontal. Dakwah secara keras di Indonesia itu tidak ada genealogi. Genealogi keberhasilan dakwah di Indonesia itu dakwah yang secara lembut, mengalir, pelan-pelan, begitu. Jangan ditanya sampai kapan. Kan ada yang beralasan, oh, kita kan sudah berdakwah sejak zaman Wali Songo, masa akan terus begitu? Sampai kapan? Kalau itu dikatakan sebagai proses, sampai kapan masa-masa akan begitu? Ya, memang kita ini akan terus berproses. Proses kan tidak akan pernah berhenti. Dan tidak ada pernah dikatakan keberhasilan puncak. Kemudian, karena semuanya masih berproses. Segala sesuatu ongoing proses.
Maka sepanjang itu masih berproses, maka kita juga harus mengikuti logika proses. Kan gitu. Logika proses itu belum logika final. Pasti masih uh, berproses. Nah ini yang uh, kita bisa tarik, mana Islam itu berhadapan dengan tradisi. Tak bisa itu diganti frontal. Memang yang ini sisi lainnya. Kalau kita ikuti di Quran itu banyak yang menggugah kesadaran kita itu dengan sindiran-sindiran begitu. Ya. Yang kalau kemarin sebelumnya itu kita pernah disindir dengan ketaatan kuda yang sangat taat. Ini yang kita diingatkan, disindir bagaimana orang-orang Quraisy waktu itu yang sudah diberikan fasilitas sangat lengkap ternyata tidak mau taat. Saya kira beberapa hal pokok yang tarik ya. Yang perlu diperhatikan, mengingkari nikmat Allah menyesatkan, mensyukurinya akan membahagiakannya. Jadi sebenarnya agama kita itu kalau diisi dengan dua hal saja, rasa-rasanya cukup. Diisi dengan syukur dan diisi dengan sabar. Itu rasa-rasanya cukup. Kita beragama, berislam itu dilandasi dengan sikap itu saja. Itu rasa-rasanya cukup. Ya kita mensyukuri sampai dengan posisi kita saat ini. Dan sekaligus pada saat yang sama kita bersabar terhadap segala kondisi. Karena syukur dan sabar itu nggak bisa terpisah. Orang yang bersyukur itu akan terbina rasa kesabaran. Orang yang bersabar pada saat yang sama dia akan memunculkan rasa kesyukuran. Nggak bisa dipisahkan. Bahkan orang itu harus tetap bersabar dalam dia menjalani kesyukuran. Kan ada sabar dalam ketaatan, istilah begitu ya. Sabar dalam ketaatan, ya sabar dalam menjalani ketaatan. Padahal ketaatan itu bagian dari kesyukuran. Orang taat kan bagian dari rasa syukur. Maka orang itu juga harus bersabar dalam menjalani kesyukuran. Maka kesyukuran dan kesabaran itu nggak bisa dipisah. Maka kalau kita merenungi nah ini, mengingkari nikmat Allah menyesatkan, mensyukurinya membahagiakan. Ya seakan-akan hidup kita ini sebenarnya cukup dengan dua hal itu. Kita landasi dengan rasa syukur dan sabar, baik sabar ketika kita menerima musibah maupun sabar dalam menjalani kesyukuran itu. Menjalani ketaatan dalam rangka syukur. Sahabat Jabir meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, hiduplah sesuai kehendakmu. Namun kamu harus bertanggung jawab dan cintailah sesuatu yang kau mau. Tetapi ingat semuanya akan meninggalkan kamu. Kerjakan yang kau kehendaki, tetapi semua itu akan kamu jumpai akibat. Rasulullah diingatkan oleh Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuai dengan kehendakmu atau sesukamu. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Cintailah sesuatu yang kau mau, sukai yang kau mau. Tetapi pada saatnya nanti yang kamu sukai itu akan kamu tinggalkan dan dia juga akan meninggalkan. Kerjakan yang kamu mau, sesukamu. Tetapi ini, kamu pasti akan menjumpai akibat. Nah, ini nasihat yang sebenarnya untuk umat Rasulullah. Karena nasihat ini kan untuk Rasulullah sudah selesai. Untuk Rasulullah kan tidak selesai begini. Tapi ini
untuk umat. Mu'az bin Jabal meriwayatkan bahwa ketika ia bersama Rasul dalam suatu perjalanan, beliau bertanya, wahai Mu'az, tahukah kamu hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadapnya? Mu'az menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasul menjawab memberitahu pada Mu'az, hak Allah yang harus dilakukan hamba adalah menyembah Allah murni tanpa sekutu yang lain. Dan hak hamba kepada Allah tidak akan menyiksa dan menyengsarakan. Mu'az bertanya, apakah hal ini saya beritahukan kepada orang banyak? Jangan. Nanti mereka mencukupkan itu saja. Ya, yang dijadikan sebagai pembatas ini tentang hak Allah untuk disembah, yang itu juga sebenarnya kembali kepada manusia sebagai yang, saya kira itu yang kita bahas di pagi ini. Bukan ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada faedahnya, ada sesuatu yang bisa kita resapi untuk mengambil makna atau diambil makna. Mari kita akhiri bersama dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.